الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الخادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واسمعوا ما قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari pertama di bulan suci Ramadan. Kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Masih diberikan kita peluang untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tercurah selalu buat Nabi junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita bersolawat, mudah-mudahan semakin besar kita mendapatkan syafaat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan kita kenal juga dengan sebutan Syahrul Mubarak, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Keberkahan apa yang ada di bulan suci ini? Pertama, amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah umat yang diberikan umur yang pendek oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam menurut riwayat diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala 999 tahun. Nabi Nuh, satu riwayat mengatakan umurnya ketika wafat 1000 tahun. Riwayat lain mengatakan 1350 tahun. Sementara kita umat Muhammad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Rasulullah wafat di umur 63 tahun. Abu Bakar wafat umurnya 63 tahun. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, mereka semua wafat ketika mereka berumur 63 tahun. Imam Syafi'i lebih singkat lagi, 54 tahun. Ada ulama besar, Imam Nawawi, ketika wafat umurnya 45 tahun. Kalau kita mengenal ada pemimpin besar yang dipandang sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima, Umar bin Abdul Aziz, berapa usianya ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala? 36 tahun. Umur kita pendek, artinya kesempatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga singkat. Tetapi sebagai gantinya Allah Subhanahu wa taala menyediakan waktu di mana kalau pada waktu itu kita beribadah, amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Jumat dalam satu minggu, ada Ramadan dalam satu tahun, dan di dalam Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah yang kita kenal dengan sebutan Lailatul Qadar. Mubarak, keberkahan, juga bermakna kebaikan. Betapa banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan ini. Kalau pada saat ini kita memasuki Ramadan tidak seperti biasanya, maka kita mesti membaca sejarah. Banyak kesulitan-kesulitan yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kaum muslimin pada bulan suci Ramadan ini. Tahun kedua Hijriah, tahun pertama Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan. Menurut para ulama, para sejarawan, puasa Ramadan diwajibkan pada pertengahan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Maka 1 bulan setelah itu, pada bulan Ramadan pertama diwajibkan Allah Subhanahu wa taala puasa Ramadan. Terjadilah peristiwa besar, yaitunya Ghazwatul Badar,
perang Badar, di mana 314 orang kaum muslimin mesti berhadapan dengan 1000 orang kekuatan kaum kafir Quraisy. Dan sejarah mencatat perang ini merupakan perang yang sangat menentukan dalam sejarah Islam. Dan di dalam perang tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, 3 tahun setelah itu, tahun ke-5 Hijriah, terjadilah perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal, tetapi kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggali parit di sekeliling kota Madinah. Itu mereka lakukan pada bulan suci Ramadan. Di dalam salah satu kitab disebutkan bahwa penggalian Khandaq itu dilakukan selama sebulan. Ada sejarawan lain yang mengatakan lebih kurang 2 minggu. Berapa panjangnya parit yang digali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lebih kurang 5.500 meter, 5 kilometer lebih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertungkus lumus bersama kaum muslimin menggali parit sebagai pertahanan dari serangan musuh. Panjangnya lebih kurang 5.000, dalamnya lebih kurang 3 meter lebih, kemudian lebarnya lebih kurang 4 meter lebih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada saat itu kekurangan pangan, diancam oleh ketakutan serangan musuh, tetapi justru Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. 3 tahun setelah itu, 3 tahun setelah Badar, ada perang Khandaq. 3 tahun setelah Khandaq ada peristiwa Fatu Makkah. Tahun ke-8 Hijriah, 12.000 kaum muslimin bergerak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membebaskan kota Mekah. Inilah penaklukan yang paling spektakuler dalam sejarah. Kenapa? Karena Mekah bisa direbut tanpa setetes darah pun tertumpah dalam penaklukan tersebut. Bahkan dalam semboyannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-yauma yaumul marhamah." Hari ini merupakan hari kasih sayang. Hari ini bukanlah hari penumpahan darah. Hari ini bukanlah hari pembalasan dendam. Hari ini adalah hari di mana kasih sayang akan kita jalin. Pada hari itu 360 buah berhala dihancurkan oleh kaum muslimin yang ada di sekitar Ka'bah. Pada hari itu Rasulullah salat di makam Ibrahim. Hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum air Zam-Zam. Dan pada hari itu berkumandanglah takbir. Bilal bin Rabah, budak hitam yang dulu dianiaya, berdiri di atas tempat yang tinggi untuk mengumandangkan azan di tengah-tengah masyarakat Mekah. Kapan itu terjadi? Itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sejarah lain kita membaca, ada seorang pahlawan Islam namanya Tariq bin Ziyad, menyeberangi lautan luas sampai di sebuah gunung, di sebuah selat. Dia bakarlah perahunya, dia bakar kapalnya, lalu dia bakar pula semangat pasukannya. Di depan kalian ada musuh, di belakang kalian ada lautan, maka tak ada yang bisa membebaskan kalian dari kematian selain ketakutan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu terjadi? Tahun 98 Hijriah, tepatnya pada bulan suci Ramadan. Maka 700 tahun Islam bersinar di Eropa, di Spanyol, di Portugal dan di sekitarnya. Itu berkat jasa seorang pahlawan yang gagah berani yang bernama Tariq bin Ziyad. Dan puncaknya adalah ketika terjadi pertempuran, dan pertempuran itu pun terjadi di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sejarah lain yang patut kita catat, kaum muslimin bisa bebas dari serangan Mongol Tartar juga terjadi pada bulan suci Ramadan. Dulu ada wabah besar seperti banjir besar yang melanda. Pasukan Mongol Tartar dipimpin oleh panglima perangnya yang bernama Kit Bukok. Setiap daerah yang ia lalui hancur lebur, jadi banjir darah karena keganasan pasukan yang mereka miliki.
Tetapi pasukan ini akhirnya dapat dihentikan oleh seorang pahlawan Islam di sebuah negeri di dekat Palestina. Nama negerinya Ain Jalut. Maka pertempuran itu disebut dengan Ma'rakah Ain Jalut. Panglima pasukannya bernama Saifuddin Qutus. Kapan itu terjadi? Itu terjadi pada bulan suci Ramadan, tepatnya pada tahun 658 Hijriah. Dalam konteks Indonesia, selama ratusan tahun negara kita dijajah. Kapan proklamasi negara kita diproklamirkan oleh Bapak pendiri bangsa kita? Pada hari Jumat. Itu pun terjadi pada bulan suci Ramadan. Maka kaum muslimin yang berharap mudah-mudahan keberkahan Ramadan bisa mengangkat kesulitan, mengangkat kesusahan, mengangkat wabah yang menjadi ketakutan bagi umat di seluruh dunia pada saat ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quranul Karim. Kenapa disebut dengan Syahrul Quran? Karena pada bulan inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulannya Al-Quran, mari sama-sama kita membaca dan mengkhatamkan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat, akan menjadi penolong bagi orang-orang yang membacanya. Tak hanya sekedar dibaca kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mendengarkan pembacaan Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta sahabat Muaz bin Jabal untuk membacakan Al-Quran di depannya. Maka sahabat Muaz bin Jabal pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aqra'ul Qur'ana 'alaika wa 'alaika unzil." Ya Rasulullah, apakah saya mesti membacakan Al-Quran di hadapan engkau ya Rasulullah? Padahal Al-Quran ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada engkau. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya juga ingin, kata Rasulullah, mendengarkan bacaan Al-Quran dari mulut orang lain. Maka dalam hadis ini dijelaskan, Muaz bin Jabal membaca surat An-Nisa sampai pada ayat 41. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak bisa membendung air matanya jatuh ke pipinya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, baca Al-Quran, dengarkan bacaan Al-Quran. Umar bin Khattab, kalau dia bertemu dengan Muaz bin Jabal, sering dia meminta, "Wahai Muaz bin Jabal, buat kami rindu kau membacakan Al-Quran di depan kami." Tak cukup didengarkan, tetapi pada bulan ini mari kita muliakan Ahlul Quran, orang-orang yang selama ini dekat dengan Al-Quran, yang selama ini meluangkan waktunya untuk mengumandangkan Al-Quran. Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, "Man kana yarju liqa Allah falyukrim ahlallah." Siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka muliakanlah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Allah memiliki keluarga?" "Ya," kata Rasulullah. "Siapa mereka ya Rasulullah?" Ahlul Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, yang di kepalanya ada Al-Quran, yang di lidahnya ada Al-Quran, di dadanya ada Al-Quran, dalam kesehariannya ada Al-Quran. Mereka itulah ahlullah fil ard, keluarga Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Maka sekaranglah saatnya hadirin, kita muliakan guru mengaji kita yang berjasa membuat kita tahu dengan Al-Quranul Karim. Kita muliakan ulama-ulama kita yang memperkenalkan isi kandungan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, terakhir Ramadan kita kenal dengan Syahrul Maghfirah, bulan di mana pada bulan ini kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita
kita perbanyak istighfar, kita banyak zikir. Mudah-mudahan di bulan yang penuh keberkahan ini Allah menurunkan rahmatnya, menurunkan barakahnya, menurunkan ampunannya kepada kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.